Hai semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama saya Dividi. Kesunyian berada di sekelilingmu, inilah Alam Sunyi. Kali ini berbeda dengan episode sebelumnya. Hari ini kita bakalan kedatangan bintang tamu. Dia seorang yang memiliki sixth sense. Kalian semua pasti penasaran kan? Inilah bintang tamunya. Woi, tepuk tangan semuanya. Waktu itu kelas 2 SMP pernah diculik dan disembunyiin sama orang lain. Waktunya cuma sebentar, Iya. tapi orang tua Dava bilang waktunya 3 3 hari. 3 hari di alam manusia, 2 jam. Dalam situ. Di kiri ini udah kamar kan, Oh, oke, masuk kamar. Nah dari situ pintunya masih kebuka kan, cuman lampunya mati, ada orang lambai. Terus habis mandi udah lihat kayak gitu, keluar duduk, tutup mata lagi disuruh. Pas buka mata lagi ngeliat ini sih almarhum Cilik Riwut. Ada sesuatu yang aneh nggak sih? Di situ ada apa? Di sini apa? Aku pengen tahu nih. Hai semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama saya Dividi. Kesunyian berada di sekelilingmu, inilah Alam Sunyi. Kali ini berbeda dengan episode sebelumnya. Hari ini kita bakalan kedatangan bintang tamu. Dia seorang yang memiliki sixth sense. Dan hari ini dia bakalan menceritakan tentang pengalaman-pengalaman mistisnya. Kalian semua pasti penasaran kan? Inilah bintang tamunya. Woi, tepuk tangan semuanya. Hari ini saya bersama dengan Dava dan Felix. Oke, nah ini bintang tamu kita pada hari ini. Pengalaman pertama kali yang Dava rasain tuh apa sih? Waktu itu kelas 2 SMP pernah diculik dan disembunyiin sama orang lain. Pernah diculik? Bener-bener diculik ini? Iya, disembunyiin. Itu gimana sih ceritanya? Aku kayak penasaran banget nih. Itu ceritanya waktu itu sore ya, menuju maghrib kalau nggak salah. Oke, Jadi, sore. Sore. Jadi ada orang tua tuh kayak kakek-kakek gitu kan, datang ngasih makan. Ini bapak-bapak ini kayak memang bener-bener, kakek-kakek ini bener-bener ngasih makan Iya, gitu? dia ngasih makan, nyuruh makan. Nih makannya habisin. Aku ambil kan, aku makan. Nah itu di bawah pohon, makan, duduk, makan, dia ngeliatin aku makan. Nah, pas mulai aku makan itu, nerima makanan itu langsung udah hilang gitu. Berarti semenjak kamu langsung ngambil makanan itu langsung hilang? Iya, udah langsung hilang. Posisinya pohon itu berdekatan sama rumah Dava? Iya, atau jaraknya nggak lebih dari 5 meter itu pohon di depan. Terus nih, bentuk kakeknya ini seperti apa sih? Aku penasaran. Dia kayak kakek kakek seperti pada biasa. umumnya? Iya, pada umumnya. Cuman dia kayak nyari orang gitu buat nemanin dia, entah apa kayak gitu. Entah dia rindu seseorang atau gimana. Tapi yang kenanya malah aku gitu kan. Dia tahu aku bisa ngelihat dia, habis itu dia tahu juga aku bisa ngerasain dia di mana gitu begini. Dia yang datang ke aku. Berarti nggak ada perbedaan sama sekali antara manusia pada umumnya dan mereka? Nggak ada, kita cuman beda alam doang gitu. Pas waktu itu posisinya setelah kamu hilang nih, gimana sih reaksi orang tua kamu dan orang-orang sekitarnya? Itu reaksi orang tua, ya bingung lah nyari kan mereka. Itu kebetulan aku hilangnya ngerasanya kayak bentar doang gitu. Aku cuma ngabisin makan itu doang. Ngabisin makan terus keluar terus ketemu sama mereka. Sedangkan mereka ngecari kalau nggak salah itu 3 hari. 3 hari? 3 hari. 3 hari ini? 3 hari hilang. 3 hari hilang itu dicari, pakai acara-acara gitu. Itu aku ngeliat mereka ada acara-acara di depan. Entah bawa gendang lah apalah kayak itu, pokoknya di depan semua lihat aku. Tapi mereka nggak lihat aku di mana gitu. Oke, berarti orang tua Dava sendiri ngadain acara buat nemuin Dava. Iya. Padahal posisinya Dava ini memang berada di pohon itu. Iya, di pohon itu, cuma duduk doang makan gitu. Si kakek itu ngeliatin lah dia aku makan. Posisi kakek ini pas waktu Dava makan, dia di sekitar di belakang atau samping? Di belakang, dia tepat di belakang. Dia kayak nungguin kayak memang ngawasin. Nah, itu kan tadi Dava bilang waktunya cuma sebentar, tapi orang tua Dava bilang waktunya 3 hari. 3 hari di alam manusia, 2 jam dalam situ. Creepy gitu ya? Iya. Itu Dava memang kayak pas waktu keluar itu, gimana sih reaksi orang tua Dava? Reaksinya kamu kemana aja gitu, hilang kayak gini, kenapa badan kamu kusam kayak gini kayak gitu lah, kayak kehilangan gitu lah. Yang kayak bener-bener nih anak hilang nih gitu. Anak hilang kayak gitu persisnya. Shock nggak tuh orang tua pas waktu tiba-tiba Dava datang? Takutnya kan ntar hilang karena apa? Entah diculik kah, ternyata memang Dava disembunyiin di alam sebelah. Gitu. Jadi setelah itu orang tua Dava ini lebih was-was sama Dava bang berarti? Iya, lebih was-was. Tapi setelah kedepannya udah enggak sih, kayak lepas aja kayak gitu. Lepas aja gitu. Oh, anak punya kemampuan kayak gini udah lepas kayak gitu. Oke, jadi setelah itu kayak orang tua kayak udahlah biarlah Dava ikut yang ngikutin dirinya aja, jangan dikontrol segala macam. Berarti setelah itu Dava mulai bisa melihat hal-hal yang mistis lainnya. Gitu, berarti itu pemulaan awal
pertama. Oke. Nah, setelah pengalaman itu ada nggak sih kayak pengalaman yang selanjutnya kayak terus berulang atau di rumah kamu ada kejadian apa atau seperti apa? Kalau di rumah sih memang banyak kayak gitu. Kalau misalnya kayak di rumah sini kan, di rumah sini banyak, entah di Sampit juga banyak. Tapi yang paling ngeri sih di sini. Di sini. Kenapa tuh ngerinya? Ada apa? Nah itu jadi pernah dulu ada teman kan, ada teman nginap di rumah dari Banjar dia, nginap di rumah dari Banjar. Kayaknya niatnya memang agak nggak baik sih di rumah itu, di rumah itu niatnya agak nggak baik. Terus dia tinggalin makan, terus datang tuh orangnya, dia datang rumah kosong, dia sendiri di situ, datang situ kan, tiba-tiba ini ada orang ngelambai gitu dari kamar. Ada orang ngelambai dari kamar. Itu posisi kamarnya gimana tuh? Posisi kamarnya, ini kan pintu ruang masuk nih. Pintu masuk, di kiri ini udah kamar kan. Masuk kamar. Nah, dari situ pintunya masih kebuka kan. Cuman lampunya mati, ada orang ngelambai katanya. Berarti posisi teman kamu ini, aku merinding loh beneran. Ini posisi teman kamu di luar atau di dalam kamar? Udah mau masuk kamar. Pas dia mau masuk kamar, dilambai itu oleh orang dari dalam kamar. Dilambai. Memang benar-benar dilambai terus. Iya, memang benar-benar. Kata temanmu itu sosok apa? Nggak tahu, katanya cuma tangan orang dada. Terus yang paling parahnya sih ini, apa sih namanya? Yang paling parahnya sapu. Sapu itu kan kita tahu kan sapu tuh. Iya, pasti diri kan. Berdirinya kan apa sih namanya? Di bawahnya itu. Ya, yang kayak rambut-rambutnya itu kan di bawah. Nah, tiba-tiba abis dilambai itu sapunya kebalik. Kebalik gimana tuh? Maksudnya kayak rambut-rambutnya yang di atas, tangkainya di bawah. Jadi pegangannya di bawah kayak gitu. Mikir. Itu memang benar-benar kebalik. Memang kebalik, klak langsung gitu bunyi. Seharusnya kalau misalkan sapu cuma jatuh tak di bawah kan. Ternyata ini keputar. Keputar kayak gitu. Di rumah kayak gitu. Itu teman kamu sendiri yang melihat? Teman sendiri. Jadi rumah kamu ini benar-benar angker. Iya, benar. Bukan bawaan dari kamunya. Kayaknya ada yang ngejaga sih di rumah dari itu. Orang gitu. Cuman buat orang yang niatnya nggak baik doang gitu. Oke. Terus selain pengalaman temanmu itu ada nggak pengalaman teman-teman lain yang kayak benar-benar kayak ada sesuatu nih di tempatnya Dava gitu? Ada. Atau orang itu dia tahu ada yang ngejaga itu dari ini. Terus dia pernah nginap di rumah kan. Jadi ada orang dari luar jendela. Tiap malam tuh kalau nggak jam 2 jam 3 gitu. Pasti kayak negur. Kalau nggak deg-deg. Batuk Pak Ji. Ya kayak gitu lah. Biar relaks ya kan. Kayak gitu. Pokoknya tiap malam kan ada yang tenggur itu, kalau nggak pintu tuh kayak dedek gitu, kayak didorong. Itu yang apa? Yang negur itu suara cowok? Iya, suara cowok. Oke. Teman kamu ini cowok juga? Cowok juga. Oke, berarti. Gitu. Nah, Kak, itu kan dari teman kamu sendiri. Pribadi kamu pas selama di rumah apa aja sih yang kamu ya? Pribadi pas di rumah. Banyak dong Mas. Banyak pasti, banyak. Pertama itu ini, yang sering itu ada orang nemenin. Gimana nih bahasa yang nemenin nih? Maksudnya memang kan dia anggapannya nih, misalnya nih aku tidur nih, atau apalagi apa gitu kan. Ngerasa diliatin. Dia ada duduk lah, entah di ujung kasur lah, entah di bawah lah, entah dekat pintu lah. Pokoknya dia mandang terus lagi gitu. Dia nemenin gitu, tapi nggak ganggu. Nggak ganggu, cuman mau ngeliatin kamu tidur. Aku tahu orangnya kayak gitu. Aku lihat, oh dia gini, nggak ganggu, dia nemenin. Dia pernah yang semakhluk ini pernah nggak kayak bilang, ini loh aku, nama aku ini, aku gini kayak gini, pernah nggak sih kayak menjelaskan mendetail kenapa sih? Kamu pernah nanya nggak sih kenapa kamu diliatin segala macam? Kalau itu aku memang tahu itu siapa. Itu kebetulan kayaknya kalau kata mama sih kakek. Dia nemenin. Karena kebetulan waktu kecil kan aku ini kayak kesayangan gitu loh. Sering disayang sama kakek gitu kan. Nah, terus ya begitulah ditemenin sama dia. Berarti Dava pernah pikir nggak bahwa yang nyimpen Dava itu kakek bukan? Nggak pernah, soalnya beda. Kalau memang kakek, dia memang persis bentuknya kayak kakek. Berarti yang kakek-kakek sebelum itu bukan? Itu bukan, itu orang memang jahil entah apa gitu. Nah, selain kakek tadi yang di rumah, ada apa lagi sih? Di rumah pernah ada anak kecil. Itu ganggu nggak sih? Itu pas ada teman-teman sih, cuman aku ngeliat kan, itu ada anak kecil lewat. Gitu aja. Temanku si Atar ngeliat juga, itu ada anak kecil gitu. Ya udahlah biarin, gak usah diganggu. Kita slow aja, santuy gitu. Gak usah kayak gimana kayak gitu sama takut. mereka. Berarti Atar ini juga bisa lihat hal-hal Atar tuh itu. Kayaknya dia nggak bisa, cuman kebetulan waktu itu dia kayaknya nampakan tak kayak gimana gitu. Nah, itu kan tadi dari kamunya. Dari teman juga. Kalau mama, papa pernah nggak sih digangguin gitu? Digangguin nggak pernah sih, mereka selalu nanya, nak ini apa? Kalau misalnya ada sesuatu, nak ini apa, ini kayak gimana? Aku yang jelasin, ini ada kayak gini. Tapi terakhir kemarin sih pas di Sampit itu malam kalau nggak salah jam 11:30-an,
itu habis dari warung, karena aku habis dari warung, mamaku mau nutup ini apa pagar, tiba-tiba muncul tuh bau-bau. Bau-bau apa nih? Biasa kan macam-macam nih bau. Dia kayak bau bunga, ini. Bunga apa ya? Mirip-mirip kayak gitu, bunga-bunga, habis itu minyak kayak gitu kan, bau minyak. Tiba-tiba gini, aku ngeliat ada orang di belakang, nggak tahu kan. Kan di rumah pagar, di belakang ada kayak walet kan. Iya, Terus ada kebun gede. Nah, di situ ada orang lewat. Aku bilang ada orang lewat di belakang. Nggak percaya kan apa? Nggak, cuman kamu salah lihat mungkin gimana. Halusinasi lah gitu. Cuman mama mikirnya ini baunya sudah nggak enak gitu kan. Terus ngeliat orang, taunya besok ada yang hilang sih barang dari sebelah kayak gitu. Cuman hilangnya tuh nggak jelas gitu loh. Kayak misalnya walet kan kemarin hilang, dia bolongnya cuma segini. Dindingnya dibolongin cuma segini. Tapi semuanya hilang, isinya hilang. Semuanya hilang di dalam situ? Isi dalam waletnya hilang, bolongnya cuma segini. Nah, mikir kayak nggak masuk akal gitu nggak masuk ya, akal kan? kayak gitu kan. Kalau misalkan manusia aja, iya. Gitu. Nah itu kan yang rumah Sampit tuh. Nah. Selain yang sering banget kamu temui siapa sih? Yang sering banget kayak kamu kemana dia ngikut, kamu kemana? Atau kamu pernah nggak sih dibilangin sama temannya kayak, Dava sebenarnya kamu ada ngikutin nih, atau sebenarnya kamu nih dikasih ini nih sama keluarga segala macam, pernah nggak? Gitu. Kayaknya kalau itu nggak tahu sih. Nggak tahu, kurang tahu ya. Kurang tahu kalau itu. Makanya apa ya? Tapi memang merasa terjaga juga sih. Ada orang gitu yang, aku dijaga amannya orang jadi kayak gini. Tapi kerasa sih memang ada yang jaga. Selain itu, ini kan aku nanya kayak dari rumah segala macam, entah tempat-tempat lain, yang benar-benar hal yang paling ekstrim nih kayak, aduh nggak bisa nih, kayak terlalu ganggu banget nih, pernah nggak? Kalau kayak gitu sih nggak pernah ya, soalnya nggak pernah ngerasa, diganggu sama dia, nggak pernah. Cuman ada sih hal yang paling memang luar biasa lah kayak gitu. Apa nih? Aku kalau masakin kepo deh, semua teman-teman dulu pasti kepo dong, apa sih gitu. Nah waktu itu kan aku sempet tabrakan tuh, kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali. Banyak banget nih kecelakaan pemain racing Bu. Ya, 3 kali atau 2 kali kalau nggak salah kan. Nah terus itu dibawa tuh ke orang pintar. Kebetulan orang pintarnya kena keluarga juga gitu kan. Dibawa. Itu umur berapa tuh? Ini waktu baru-baru lulus SMA kalau nggak salah. Nah dibawa kan ke situ. Terus kayak ada namanya kalau kita orang Kalimantan ini kan percaya kayak firasat bedaha gitu loh. Firasat bedaha tuh jelasin dong teman-teman pasti. Firasat bedaha tuh apa sih gitu? Firasat bedaha tuh kayak gini, firasat berdarah gitu loh. Jadi ada sesuatu yang bakal setiap kecelakaan entah apa kita pasti berdarah pasti gitu. Parah lah pokoknya. Nah, itu kan kebetulan ada itu mau dibuang. Nah, sudah gini sudah dibuang tutup mata kan. Habis itu disuruh mandi kalau nggak salah. Waktu disuruh mandi tuh ngelihat ini. Anjing itu kayak ada 10 kayak gitu, gede-gede semua lah, kayak badan ya memang kayak aku gini lah besarnya. Di bawah bentuk manusia. Ya, di bawah di bawah meja kayak gitu kan, ada terpal. Terus habis mandi udah lihat kayak gitu, keluar duduk, tutup mata lagi disuruh. Pas buka mata lagi ngeliat ini sih almarhum Cilikriwut. Wow, gila gue merinding, wow, sumpah. Ini bener-bener. Ya, sumpah. Itu terus pas waktu ngelihat sosok Cilikriwut ini ada yang disampaikannya kah atau nggak ada, dia cuman kayak gini. Kebetulan tuh ada foto Cilikriwut tuh yang itu posisinya di tempat di rumah keluarga Dava yang bisa nyembuhin. Iya. Kebetulan tuh ada foto kan Cilikriwut sama tuh orang, fotonya berdua mereka kan. Pas buka mata ada tuh orang duduk depan, siapa tuh gede banget. Gagah memang. Gambarin sesuai di foto, dia duduk kayak gini. Pakaiannya warna apa tuh? Kayak pakaian anggota kayak gitu lah, kayak pakaian. Banyak kayak gitu. Nah, dia duduk terus tunduk kayak gitu kan. Aku lihat ini kok kayak kenal, kayak gak asing. Aku lihat itu kan dekat-dekat. Ini sih Cilikriwut, tahu kan? Parah. Itu kok kamu bisa kayak, ini Cilikriwut nih, kok bisa tahu bahwa itu sosok Cilikriwut dari mana? Karena gini, dari foto kita kan udah tahu nih wajah Cilikriwut kayak gimana. Nah, kebetulan yang kulihat sama persis. Sama persis apa yang kamu bentuk lihat. Badan, bentuk muka, semua sama kayak gitu. Cuman dia diam. Enggak senyum, enggak, dia cuma tunduk diam. Kebetulan aku lihat gini kan, ini Cilikriwut gitu. Berarti posisinya Dava di sini nih, ya kan? Terus Cilikriwutnya di mana nih? Di depan sini. Di depan sini. Di depan. Dia duduk. Terus ngeliat kayak gitu kan, udah, Cilikriwut nih. Ya udah dah, tutup lagi matanya kan. Pas udah gitu, aku ada lihat kayak gini, aku jelasin ke orangnya, tutup matamu kan. Tutup mata, terus buka, terus nggak ada lagi itu dari situ. Nah, setelah hal-hal kayak gitu baru udah hilang semua yang kecelakaan tadi lah. Berarti kecelakaan hilang, tapi kamu yang bisa ngeliat segala macam masih bisa? Masih bisa.
Oke. Nah, terus gimana sih respon orang tua Dava nih sama Om Dava kayak pas Dava bilang, aku lihat sosok Cilikriwut nih. Mereka Agak- nggak terlalu ini sih, nggak terlalu apa. nggak terlalu apa, kayak wah kamu lihat ini, cuman mereka dia oh ya iya, gitu. gitu. Ya. Mungkin nggak mau terlalu Iya memperpanjangnya. kayak gitu, mereka udah tahu oh berarti kayak gini udah bisa lihat gitu. Oke. Terus setelah itu pernah nggak sih Dava kayak bertemu sosok Cilikriwut lagi? Nggak pernah sekali itu doang, Setelah itu doang. Sekali Dan itu itu kayak bener-bener real di mata. real di mata. Gila sih. Terus Dava sendiri kayak pernah kayak kok bisa nih sosok Cilikriwut ngeliatin Iya, Dava? Pernah selalu nggak kayak selalu mikir kepikiran gitu? kayak gitu. Kenapa sih? Ada hubungan apa sih sebenarnya kan? Ada hubungan apa sih aku sama tuh orang kayak gitu? Kenapa aku bisa ngeliat dia sedangkan dia udah nggak ada kan kayak gitu. Sedangkan orang banyak di sana malah pengen lah ngeliat oh Cilikriwut gimana sih? Ini Cilikriwut bentuknya kayak gimana sih orangnya? Gedenya kayak gimana sih? Kayak gitu. Sedangkan aku yang nggak ada niat kayak gitu malah ngeliat Malah dia diliatin gitu. gitu ya malah kan? diliatin sama dia. Gitu. Terus dari Om Dava sendiri kayak bilang, Pak udah aja nih, ada nggak kayak jangan lagi lah terlalu ditampakin. Memang ini bukan salah sih, memang dari diri Dava sendiri kayak yang bisa lihat-lihat hal seperti itu gitu. Terus pernah nggak sih kayak obatin aja aku udah Om, kayak aku mau diobatin aja, dihilangin deh memang batinnya, aku mau dibuangin aja. Pernah Kalau nggak buat sih, gitu? itu enggak sih, soalnya mikirnya aku kayak gini sih. Itu apa? Pemberian ya kan? Talenta sih. Talenta iya. Berkat dari Tuhan gitu buat aku. Jadi gunakan sebaiknya kayak gitu kan. Bukan buat hal yang kayak gitu lah. Berarti pengalaman itu yang pengalaman benar-benar kayak wow gitu ya. Gila, beneran serius itu? Iya, ketemu Cilikriwut. Sosok Cilikriwut paling- dibanggakan orang Kalimantan Tengah. Ini kamu nggak takut nih ngomong kayak gini? Enggak sih. Soalnya kalau terjadi apa-apa juga kayak siap gitu loh nerimanya. Misalnya Karena memang itu yang kamu lihat kan, bukan untuk mengada-ngada. bukan gitu. untuk mengada-ngada. Kepo kalian? Masih banyak cerita-cerita Dava yang lain. Nah, sekarang nih Dava, itu kan hal yang sangat, menurut aku kayak sangat mengerikan lah. Karena kita kayak bertemu seseorang yang memang orang pengen temuin kan. Iya. Nah, kalau dari kayak teman-teman Dava sendiri, kan Dava nggak pernah nggak kayak ngeliat, ini loh teman aku lihat sesuatu dari teman aku. Pernah nggak kayak tiba-tiba, itu ada kuntilanak loh, di situ ada ini loh, di sini pernah nggak sih Dava kayak ceplos-ceplos kayak gitu? Enggak sih, nggak pernah sih kayak gitu. Cuman pernah ada satu orang, dia pernah kerja di satu tempat kami nongkrong di, ya adalah tempatnya kan, tempat kami nongkrong. Di jalan apa tuh, biar kita nggak sebut. Di Raden Saleh. Oke, Nah itu di Raden Saleh. Nah di situ kan kami nongkrong dulu, itu udah lama sebelum dia udah pindah. Dia kalau nggak salah pokoknya luar kota lah, orang luar kota. Dia tuh sering kena diganggu kayak gitu kan. Terus dia nanya, ini siapa nih yang gitu ya? ini siapa nih yang bisa ngeliat katanya. Waktu itu waktu subuh kan, kalau nggak salah 3:30 kami cerita di depan tuh tempat nongkrong. Aku ngeliat dia diikutin, tapi bukan dari sini yang ngikutinnya, dia dijaga kayak gitu loh. Tunggu, maksudnya dari daerahnya gitu? Dari daerahnya yang ngejaganya itu kebetulan apa sih namanya? Nah yang ngejaganya itu tuh dari Bali sih tuh. Berarti Memang yang menjaganya dia itu nampakkan kayak diri di depan aku kayak gitu. dari Jadi, rambut segala macam itu. dari badan, rambut memang dari sana kayak gitu. Yang Dava lihat ini apakah layakkah atau seperti apa? Sejenis kayak gitulah, Oke, berarti kalau penampakan mukanya gimana sih? Kalau muka sih, Ngeri. kalau kita lihat ya seram. Tapi itu memang lihat. Tapi nggak kayak sama kayak yang di foto atau kayak gimana. Tapi itu jatuhnya lebih, dia mukanya rusak kayak gitu kan, muncul rusak, terus rambutnya ya acak-acakan. Kayak gitu dia. Nggak ada taringnya tapi kan? Ada sih dia. Cuman dia ngejaga kayak cuman berdiri doang. Cuman aku ngeliat di belakang, oh ini orang nggak mau diganggu macam-macam. Oke, berarti ada penjaga sendiri. Jadi gitu. setelah itu nggak pernah lagi Dava lihat teman-teman Dava? Enggak sih. Cuma itu aja. Nggak minat juga buat hal kayak gitu. Iya sih, benar banget. Orang kayak gitu kan. Untuk mendalami ada nggak sih? Untuk mendalami nggak ada sih. Kenapa nggak mau mendalami hal itu? Ngalir aja lah masalah itu. Soalnya gimana ya? Minatku juga bukan di situ kan. Kalau misalnya aku mau ngembangin ini, jadi aku jadi orang kayak gini, jadi orang bantu orang. Nah kayak gitu. Baru aku mau ngembangin, tapi ini aku nggak ada minat situ kan. Kayak talenta aja, udah jalanin aja kayak gitu. Yang bener-bener kayak ketika kamu mau bisa dilanjutin. Gitu. Iya. Kayak gitu. Kalau sekarang sering nggak lihat kayak gitu? Sekarang? Iya.
Ada. Kalau sekarang nih, nah kan kita Apa? nih berada di studio kita nih. Kamu ada lihat nggak sih kayak ada sesuatu yang aneh nggak sih? Ada apa? Ada apa? Kamu bisa menjelaskan kan? Entah di situ ada apa, di sini apa? Aku pengen tahu nih. Kamu kayak gimana? Di studio ya. Iya. Atau di belakang kameramen kita kah dia berada? Dekat kaca sih tepatnya. Bagian dekat kaca, mohon pindah saja Anda ya. Enggak. Itu sosoknya apa? Aku merinding, Wak. Bisa nggak kita udahan aja? Apa tuh? Cewek ya itu. Ya terus? Hmm. Aku kayak kalau bisa di-shoot ke kacanya, bisa nggak di-shoot kaca? Nggak bisa ya, ntar ya kita munculin penampakan kacanya gimana ya kan? Bisa ada apa sih? Cewek yang kulihat ada cewek. Cewek ini kayak gimana? Dia duduk Kuntilanak lah kah? itu. Mati kita. Maaf ya. Ini nggak ngada-ngada, ini beneran. Soalnya dia duduk gimana nih? ini kami lagi tetapan lah. Aku Di ujung. semakin keplang aja ya, Pak. Beneran. Dia ngobrol apa? Dia mau nyampaikan sesuatu kan? Dia nggak nyampaikan sesuatu, cuma dia mau nampakkan doang kalau aku tuh ada di sini gitu. Mukanya gimana sih? Kelihatan nggak sih mukanya? Dia kayak orang biasa lah, cuman dia ini kayak rindu orang gitu loh, kayak pengen ketemu orang tapi berusaha minta tolong ke aku kayak gitu loh, minta tolong biar aku nyari orangnya siapa gitu, cuman aku kan nggak bisa gitu kan buat hal kayak gitu. Aku merinding. Jadi dia masih duduk di situ? Dari tadi, dari aku masuk, dari dari pertama tangga kamu aku datang? duduk sini kan di depan. Oke, berarti pas aku duduk tadi dia di situ Ada. juga? Oh wow. Ya kita sudah aja ya, nggak bercanda-bercanda. Beneran nih, Ya benar. selain di situ, maaf lah ya, kita nggak ganggu, kita cuma mau syuting aja, kita temenin lah ya kan, intinya ya kan, biar aja teman-teman yang lain yang kena dampaknya, nggak bercanda doang. Terus kalau daerah situ gimana? Di belakang ya. Itu gudang buat barang-barang apa ya? Ada apa sih situ? Dekat pohon sini. Banyak Di banget bawah. ternyata ya. Kita harus hati-hati loh syuting di sini. Terus, oke, ada apa di situ? Aku nggak mau denger sebenarnya. Kayak takut ada apa? Kayak banyak gitu ya. Tapi yang paling nyalak sih ini orang nih Apa nih? di bawah tuh. Dia kayak cowok tuh. Dia ngapain tuh di situ? Nggak tahu. Dia kayak kan tadi kita cari kan, Iya, nanyain kan. Nah, Terus dia nampakin lah kayak gitu. Ini aku ada kayak gitu loh. berarti nggak cuma satu ya? Tapi nggak ada yang lemas kan badan di sini. Nggak ada lemas nggak kali ya? Nggak ada yang nggak strong semuanya. Oh iya, takutnya. Paling aku aja yang lemah di sini. Kayak Takutnya guys ada yang bercanda. Kayak kalau pusing-pusing sedikit itu tandanya apa sih? pusing-pusing, belum makan Oh, kan. belum. Ternyata saya mah Mah ya kayaknya. Mahir. Oke, berarti Mbak yang di sana, tapi ini bukan kuntilanak. Enggak, dia kayak orang gitu Orang doang biasa. sih, orang biasa sih. Kalau itu orang biasa juga. Cuman ini agak aku Merinding nih. Merinding Yang lah. mana yang agak creepy? Ini. itulah di sini lah. Dia ini semakin mendekatkah atau seperti apa? Ini kayak bawaannya panas, padahal kan kita nih air conditioner hidup nih, tapi kayak panas gitu. Kenapa ya? Ya karena tadi kita minta cari dia di mana. Oke. Dia muncul, dia nunjukin. Oke lah. Ini berani banget sumpah. Oke deh, Pak. Kita buang dulu yang ini. Oke, neutralisir kepala masing-masing, guys. Nah, oke, buang. Nah terus nih Widi. Kayak speechless gitu loh apa yang ditunjukin Dava sama kiri kanan kita ini. Nah, ini terakhir kali nih. Terakhir kapan liatnya? Tadi sih. Yang barusan ini. Barusan tadi kan. Kayak sebelum kesini. Sebelum kesini malam kemarin kalau nggak salah, waktu beli rokok. Jalan keluar itu di Jalan Wortel, Simpang 4 Wortel. Hati-hati nih. Simpang 4 Pengguna Wortel jalan kan. wortel. Itu aku ada lihat cewek duduk dekat tulisan wortel, Jalan Wortel. Duduk di tulisan wortelnya kah? Ini kan atau di samping? ada kayak ini apa sih namanya? Kayak trotoar. Nah, gitu. trotoar, dia di trotoar itu nunggu orang, kayak ada nunggu kayak gitulah. Entah dia nunggu siapa gitu, tapi hati-hati sih kayak gitu. Aku paling nggak suka sebenarnya kalau misalkan dengar masalah cewek perempuan ini. Ini kuntilanak bukan juga manusia biasa. Dia itu orang yang pernah kecelakaan di situ. Mah. Dia pernah meninggal di situ kan, Maaf ya. kalau nggak salah sih. Kayaknya. Oke. Itu semua sudah cerita Dava. Oke. Panjang juga ya ceritanya. Panjang. Dari Banyak sih ujung. lagi sebenarnya, cuman
Banyak, Wak. Ah. Atau kita perlu ada episode kedua? Hah? Bisa? Bisa dong, bisa. Bisa. Sesuai request penonton yang ada di rumah gitu. Nah, itulah tadi whole story. Apa sih whole story itu? Semua cerita dari Dava yang dihilangkan lah, disimpan lah bahasanya. Disimpan terus ketemu yang di rumah, terus ketemu sosok Cilik Kriwut, dan terakhir itu ada ketemu cewek itu. Dan juga yang dia ngeliat sekitar kita di sini. Nah, jadi buat teman-teman yang masih penasaran nih, kayak apa sih selanjutnya Alam Sunyi ini, apa sih selanjutnya Alam Sunyi ini, kalian harus pantengin aja Alam Sunyi. Nah, dan juga nih, bisa nggak sih kita tunjukin itu IG-nya? Bisa nggak sih, Wak? Biar orang kepo, bisa kali ya? Apa sih IG Dava nih? Biar kayak teman-teman kayak, oh. Yang mau follow IG-ku. Aku boleh nggak sih? @davakoresi_. Jadi buat teman-teman kayak, kalau kepo masalah Dava atau kepo sama aku, jangan ya, Wak ya. Kita biar relax. Aku nih kayak tegang sebenarnya, cuman aku mengalihkan supaya aku tuh kayak nggak terlalu tegang mikirin di situ dan mikirin dari situ. Oke, jadi buat teman-teman, thank you so much yang udah pantengin Alam Sunyi, dan jangan lupa juga buat teman-teman subscribe, like, and comment. Jadi buat teman-teman yang kayak, Kak, tolong dong bahas ini, atau Kak, tolong bahas ini, bisa langsung aja komen. Oke, itu dia cerita kita pada hari ini. Thank you so much untuk Dava yang udah mau share pengalamannya tentang makhluk-makhluk mistis. Nah, dan jangan lupa juga untuk teman-teman sekalian untuk follow Instagram kita di @bahalaf_tv, dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Kesunyian berada di sekelilingmu, inilah Alam Sunyi.